Jadi Cina terutama akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu berarti dia yang memimpin seluruh pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Nah sekarang tinggal Anda mau memilih untuk ikut memimpin ataukah Anda menjadi cleaning service dari perusahaan-perusahaan Cina. Dunia sedang berkembang seperti itu. Nah pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemerintah negeri ini tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membawa Indonesia menjadi sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang merupakan potensinya, sehingga kita akan tergiring untuk sampai hari ini kita kecenderungannya akan tergiring menjadi pelengkap penderita dari kekuatan ekonomi Asia Pasifik itu. Polisi-polisi yang bergulir selama 3 tahun ini adalah polisi-polisi yang penuh tidak percaya diri, polisi-polisi yang meletakkan Indonesia sebagai inferior, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek, sebagai pengemis, sebagai pendompleng, sebagai kita mengenal istilah first world countries, second world countries, dan third world countries. Negara dunia 1, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Indonesia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang. Teman-teman sekalian, dunia akan segera berubah. Teknologi digital semakin luar biasa dan distribusi populasi maupun ilmu pengetahuan sedemikian mempengaruhi geopolitik, geoekonomi, dan juga geobudaya. Maka dalam waktu yang tidak akan terlalu lama akan terjadi perubahan level yang tadi 3 tadi. Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia ketiga, Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik akan menjadi pusat ekonomi dunia, sehingga dia akan disebut negara dunia pertama. Jadi Cina terutama akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu berarti dia yang memimpin seluruh pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Nah sekarang tinggal Anda mau memilih untuk ikut memimpin ataukah Anda menjadi cleaning service dari perusahaan-perusahaan Cina. Dunia sedang berkembang seperti itu. Nah pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemerintah negeri ini tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membawa Indonesia menjadi sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang merupakan potensinya, sehingga kita akan tergiring untuk sampai hari ini kita kecenderungannya akan tergiring menjadi pelengkap penderita dari kekuatan ekonomi Asia Pasifik itu. Saiki monggo. Sebenarnya ini kita harapkan dari parpol-parpol, kita harapkan dari universitas-universitas untuk bisa memimpin anak-anak muda menjadi generasi masa depan yang bangkit untuk menentukan dirinya sendiri dan mengerti kekayaannya sendiri. Tapi Anda tahu polisi-polisi yang bergulir selama 3 tahun ini adalah polisi-polisi yang penuh tidak percaya diri, polisi-polisi yang meletakkan Indonesia sebagai inferior, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek, sebagai pengemis, sebagai pendompleng, sebagai apa menarik? Ekor. Nah sekarang ini bisa merupakan pilihan negara dan bangsa, bisa merupakan pilihan dari individu atau kelompok-kelompok. Oleh karena itu Anda harus mendidik anak Anda, juga Anda sendiri, adik-adik Anda, untuk menjadi manusia yang tidak menyerah terhadap yang akan menjadi masa depan dunia itu. Jadi kon kudu nunggangi jaran larat sing gak iso dinteki kok. Caranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan semua penyuburan bakat-bakat Anda. Anda harus fokus terhadap kemampuan Anda, harus kerja keras, kudu wani tanding, kudu wani tandang.
supaya Anda tidak menjadi gelandangan di negara Anda sendiri. Nah ikut tok. Nama iya mencoba membangun kemandirian, membangun kedaulatan, membangun manusia baru yang tidak hanya akan menjadi jongos-jongos masa depan. Nah monggo, ini dielaborasi oleh forum-forum ma'iyah di mana-mana. Dan itu bisa kita lakukan dari lingkar-lingkar kecil, karena kita tidak punya peluang untuk memberesi seluruh negara ini secara nasional, sebab kita sangat percaya kepada peran-peran di luar manusia. Kita percaya kepada peran Allah, kita percaya kepada peran para makhluk-makhluk yang ditugasi Allah untuk ikut membimbing kita. Kita percaya kepada energi-energi dari masa silam, kita percaya kepada simbah-simbah, sesepuh-sesepuh, panembahan-panembahan, ki ageng-ki ageng, ki gede-ki gede, para masyayikh, para maulana, dan lain sebagainya, yang juga bekerja sama dengan kita semua. Kalau Anda tidak mau dikuasai oleh salah satu bangsa yang sekarang sedang menjajah Anda dan dipersilakan untuk dengan seenaknya menjajah Anda, maka Anda harus mempelajari bahasanya. Sebab kalau Anda tidak mempelajari bahasanya, teman-teman sekalian, dulu ada asumsi kesalahan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah dia menghilangkan pelajaran bahasa Belanda. Karena waktu itu kita bersikap puritan, nek sinau cara londo seolah-olah kita menjadi pengikut Belanda. Padahal untuk bisa mengatasi kuda larat yang diciptakan oleh Belanda, awakmu kudu menguasai bahasa Belanda. Nek kon lawan arek sing pinter pencak, ya kon kudu sinau pencak. Lah ngono. Kalau Anda melawan suatu energi, Anda harus mengatasi energi itu. Anda harus mutakabirin. Anda harus menjadi orang yang bisa mengatasi, merantasi, menggedeni masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, yang malam hari ini kita sebut kuda larat itu. Kira-kira ngono iku rek. Iki dipikir pelan-pelan ya, secara bertahap. Pokoknya minimum awakmu, keluargamu, anakmu, adik-adikmu, dulur-dulurmu, jangan menyerah untuk kelak hanya akan menjadi gelandangan-gelandangan dan jongos-jongos. Nyambut gaya saiki ndek kuno gak apa-apa, tapi Anda harus belajar untuk menjadi bos pada akhirnya. Tirulah orang Madura, masih mek pabrik beting tapi jeragane aku. Itu ya manusia lain ya. Dan manusia Indonesia punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya, cuman tidak dipercaya oleh pemerintahnya, tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, dan kita saling tidak percaya satu sama lain, saling dengki satu sama lain. Nah mohon, ini yang kita kikis di Ma'iyah. Kita tidak dengki satu sama lain, kita harus saling dorong-mendorong, support-mensupport satu sama lain, dan jangan iri kepada kemajuan teman kita ya, kita harus punya keseimbangan hidup, harus punya keseimbangan hati dan pikiran, sehingga kita syukuri siapa saja yang maju, supaya kita juga akan saling mendorong untuk saling memajukan dan menyuburkan di antara satu sama lain. Kira-kira gitu jawabannya. Nun, Cak Nun. Monggo dulur-dulur yang ingin memberikan respons, kami persilakan langsung ya, silakan dua orang lagi silakan ya, silakan satu lagi ya. Tadi belum ada yang ini, mbak-mbaknya belum ada yang maju ya. Udah dua, tiga, satu lagi kami persilakan. Udah ya. Ya, singkat padat, jangan lupa sebutkan mbak-mbaknya. Kalau mau maju silakan. Kalau memang nggak ada, dimulai aja dulu ya. Silakan. Jangan lupa sebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya. Singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Jilul saking Surabaya. Pertanyaan pertama, bangsa-bangsa lain itu muncul karena mereka punya, menurut yang saya amati, mereka punya sesuatu yang mereka tawarkan kepada dunia dan akhirnya diikuti gitu. Nah sederhananya kira-kira Mbah Nun, apa yang Indonesia atau bangsa kita tawarkan pada dunia dan itu akan bisa diikuti? Yang kedua, tadi Mbah Nun sempat menyebutkan bahwa sebenarnya harusnya politisi, harusnya parpol yang bisa jadi
jalan atau cara untuk menawarkan atau membangkitkan bangsa kita gitu. Tapi ketika saya mengamati dan melihat dari dekat gitu, di politik ini, di tokoh politik, di partai politik ini, mungkin ada orang-orang yang baik, tapi keikhlasan itu absen di sana. Yang ada hanyalah ambisi, yang ada hanyalah pengaruh. Andaikan ada sedikit narasi, itu adalah jalan untuk mencapai ambisi dan keinginan yang itu nggak ada keikhlasan sama sekali. Nah, kira-kira bagaimana gitu melihat fenomena politisi kita seperti itu? Matur nuwun. Berikutnya, silakan Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega dari Surabaya. Membahas tentang apa tadi? Keseimbangan. Tentang keseimbangan, tadi saya ada timbul pertanyaan. Yang pertama membahas keseimbangan. Yang pertama adalah seperti apa sih? Bagaimana sih keseimbangan dalam kehidupan agar bisa dicapai seseorang? Tadi sudah dibahas sama Mbah Nun, kalau keseimbangan itu tandanya adalah ketika kamu sudah mulai dewasa dalam segi pemikiran dan apapun itu sudah dewasa, itu namanya keseimbangan. Namun dalam diri saya sendiri bertanya lagi, seperti apa sih orang yang sudah dewasa itu? Saya mengaca pada diri saya sendiri kalau saya belum dewasa. Kemudian Mbah Nun menjawab lagi tentang kedewasaan itu ketika seseorang itu sudah menjalankan dan menjauhi perintah dan larangannya Allah. Nah, seperti itu intinya. Orang yang dewasa itu menjalankan perintahnya Allah, jalan di jalan Allah. Kemudian timbul ada pertanyaan lagi dari saya. Seperti apa sih orang yang sudah ada di jalannya Allah atau yang belum di jalannya Allah itu? Tadi sudah saya diskusikan sama teman-teman saya di belakang. Kalau orang yang sudah ada di jalannya Allah itu pasti akan mendapatkan kesejahteraan atau hati yang damai. Namun itu kan hanya, menurut saya ini hanya oncaan atau pemahaman dari saya yang masih notabene-nya berpikirannya masih pendek, masih cetek dan butuh lagi penjelasan dari Mbah Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daus dari Surabaya Utara, dekat Madura. Di sini saya sedikit bantah sementara ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, membantah sementara. Ucapan itu tidak ada mustahil oleh Allah, tidak ada mustahil kalau dia Allah itu, kalau ya kalau mustahil lek iku anu Allah ngono intine. Lah iki lek menurutku iki tak bantah sementara, soalnya guru ngajiku iku ngundang Cak Nun ke 12 tahun yang lalu. Iku gak merene gak teko-teko. Iku mustahil. Kok sawangane undang Cak Nun nek kampung kula niku mustahil niku. Kok gak terwujud iki Allah tak bantah sedilut ngene sampai iku terwujud ngono ae. Monggo teko Cak Nun. Kampung kula ya ngono Cak Nun, sempit bae gak seneng. Wis niku mawon. Kampungnya di mana, Mas? Surabaya Utara, Madura tok wis Cak Nun seneng wis Mas. Ya, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmi Fadila, asalnya dari Batu, Malang. Domisilinya di sini di Surabaya dekat sini. Pertanyaan saya, bunuh diri itu sebenarnya kenapa? Soalnya sekarang ini kan lagi musim yang namanya mental illness itu loh. Mental illness namanya ya, penyakit masalah di akalnya, masalah di hatinya atau apa itu loh. Saya penasaran konsekuensi dari bunuh diri itu apa. Kemudian begini, sebenarnya bunuh diri, bedanya bunuh diri, mati mokso sama hubungannya kemudian dengan, kan itu nanti ada kehidupan setelah itu, mungkin itu. Terus di kehidupan setelah itu kan ada, dan juga di kehidupan saat ini kan ada jin, ada hantu, ada apa-apa. Sebenarnya jin itu apa, setan itu apa, terus hantu itu sebenarnya juga apa? Karena kita sering
mengucapkan kata jin, setan, hantu, tapi saya nggak mengerti sebenarnya apa itu jin, setan, dan hantu. Udah, makasih sebelumnya. Oke. Kita beralih ke sayap kiri ya. Langsung Mas, langsung silakan. Ya, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat saya Mbah Nun. Nama Mohon Roni. Saya asli dari Madura. Ya. Pertama terus terang di sini saya sudah dari awal mulai tidak seimbang. Kenapa? Saya sedikit kurang mengerti bahasa Jawa seperti itu, Cak. Ya. Ya. Karena saya asli Madura, Bangkalan, sebelahnya Suramadu. Ya. Menanggapi yang diucapkan tadi oleh Cak Non, pertama ketika berbicara tentang keseimbangan, menurut saya pribadi ada satu kata kunci menurut saya pribadi, ya, yaitu keikhlasan, hal positif yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri seperti itu, Cak. Terus terang dari dulu saya banyak membaca referensi dan ikut kajian-kajian. Di situ saya mulai berpikir dan mulai menemukan ketidakseimbangan seperti itu, karena berlawanan dengan dia mengatakan benar, kami mengatakan benar, dan itu timbul benar kok versus benar seperti itu. Nah, dari sana mulailah ketidakseimbangan itu timbul karena efek dari sifat manusianya pribadi seperti itu. Kenapa? Manusia itu kan wajar ya, ingin tahu, ini ingin tahu seperti itu, ya. Namun ketika berada di tengah-tengah, umur itu kan tidak menentukan kedewasaan seseorang seperti itu, ya. Mungkin hal positif yang harus kuncinya adalah ikhlas pada diri kita sendiri seperti itu, ya. Namun ketika kita mencari tahu hal-hal positif, terutama tentang agama, Islam dan sebagainya, saya mempunyai pertanyaan sederhana yang akhirnya membuat saya tidak seimbang, dan itu membuat saya ragu-ragu seperti itu, Cak. Islam itu kan kebenaran, kedamaian yang indah seperti itu, Cak. Namun ketika saya sudah umur 20 tahun lebih seperti itu, saya bertanya pada diri saya sendiri, sejak kapan saya Islam seperti itu? Kenapa patokan umur itu tidak menentukan suatu hal positif ini benar, karena Islam itu kan kebenaran seperti itu kan, ya. Maka dari itu pertanyaan itu saya tanyakan kepada orang sekitar, namun jawabannya berbeda-beda seperti itu, Cak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbah Nun dan dulur-dulur Ma'iyah. Nama saya Raka Aji, asal Jakarta, besar di Surabaya. Saya ingin menanyakan tentang ini, Mbak Nun, nunggang jaran larat. Izin untuk mengutip kata Benjamin Franklin, seseorang yang penuh nafsu ibarat sedang menunggang kuda. Nah, untuk mengendalikan nafsu sendiri itu bagaimana, Mbak Nun? Dan di lain itu Kanjeng Nabi juga mengungkapkan bahwa perang yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Nah, apakah ada perbedaan antara nafsu dan hawa nafsu, Mbah Nun? Karena menurut saya mengendalikan nafsu ini untuk keseimbangan semuanya, Mbah Nun. Dan jihad melawan orang-orang kafir termasuk amalan yang paling utama, tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali setelah jihad melawan nafsunya. Jadi mohon maaf apabila saya salah. Yang saya lihat akhir-akhir ini kebanyakan ini saya tidak menuduh, hanya anggapan saya, maaf kalau salah. Jadi orang lebih
fokus pada orang-orang kafir tapi tidak fokus pada melawan hawa nafsunya. Padahal awal dari itu adalah melawan hawa nafsunya. Dalam arti saya tidak melarang untuk melawan orang-orang kafir, namun yang pengurutannya adalah melawan hawa nafsunya. Apakah begitu, Mbak Nun? Saya mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid. Saya dari Kediri, asli Kediri. Saya berangkat tadi habis maghrib. Kebetulan untung saya tidak telat, ya telat sedikit. Di sini Cak Nun, saya di dalam hati saya bingung bahwasanya sekarang kan dinamika politik. Di sini sudah ada ajang bergengsi, pesta rakyat, bahkan demokrasi itu dibuat sebagai ajang bergengsi. Akan tetapi, mohon maaf sebelumnya, ketika NU itu dijadikan kampanye ataupun background, itu pendapat Cak Nun seperti apa? Kalau saya pribadi, saya masih belum menemukan jawaban yang pas, Cak Nun. Nggih, ngeten mawon. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya dalam materi ada embel-embel NU, akhirnya biar masyarakat itu tahu. Jadi seperti itu, Pak. Ngonten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Cak Nun dan semua kru telah memberikan izin saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya M. Al-Faki, asli Jember, bertempat tinggal di Lebak Timur, Kenjeran. Yang saya tanyakan, dulu Nabi Adam. Ayo, silakan terlanjutkan, Mas. Silakan. Terus tarare. Silakan. Dulu Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi goro-goro Siti Hawa kena hasut setan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Tuhan menurunkan Nabi Adam, Siti Hawa dan jin-jin ke dalam dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Muayyan dan saya jauh dari suku Asmat, asli Madura. Dan saya ingin bertanya mengenai tentang keseimbangan. Saya sama dengan saudara saya yang dari Madura. Saya dari tadi berada dalam keseimbangan. Saya sebenarnya tidak ingin bertanya. Tadi ada kutipan begini bahwa mengeluh itu tidak boleh. Yang boleh itu mengadu. Malam ini saya ingin mengadu kepada Cak Nun bahwa saya berada dalam ketidakseimbangan malam ini. Karena yang lain tadi tertawa, saya cuma plong-plong gitu. Gak ngerti bahasa Jawa. Blas. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana yang ingin saya tanyakan kepada diri saya dan yang ada dalam diri saya ingin tanyakan kepada Cak Nun. Bagaimana saya ini mengikuti ma'iyas secara kontinu tetapi dengan keseimbangan. Artinya saya paham dengan bahasa Jawa juga. Artinya Cak Nun dan beserta kru juga seimbang, harus mengerti dengan bahasa saya Madura, seperti itu ya. Biar kita seimbang. Seperti itu, hanya itu saja. Dan saya minta doanya kepada rekan-rekan semuanya, semoga saya tetap tidak menyerah. Tadi kan ada tidak boleh menyerah.
untuk mengikuti Mak Iya. Terima kasih. Yang terakhir, silakan Mas. Nun sewu, assalamualaikum, Cak Nun. Kula Sugiharto ndugi Gedangan. Badhe tanglet tentang matahari memancar dugi wetan ya. Kalian orang-orang perlu berkumpul dugi wetan ya. Nah, pertanyaannya ngeten. Napa wonten persamaane kalian fajar dugi wetan ya. Tapi mboten Al-Fatar, Janun. Ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mungkin bisa ditabulasi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba rekap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama tentang ini Janun, bahwa di dalam iklim politik kita yang terlihat hanyalah ambisi dan absennya akhlak atau keikhlasan. Kemudian juga tentang keseimbangan tadi, ada yang menafsirkan bahwa keseimbangan itu disampaikan ketika ada kedamaian hati, cuman itu masih menjadi pertanyaan bagi si penanya tadi. Kemudian lagi yang lain tentang soal Bapak mengundang jenengan. Nggih, itu dulu. Yang dari sisi sebelah kanan tadi. Oke, yang para politisi tadi ya. Sebelumnya gini teman sekalian, ini semua idiom atau istilah yang malam hari ini kita pakai, ada jaran larat, nunggang, neraca, zalzalah, keseimbangan, jangan menyerah dan seterusnya tadi itu kunci. Jadi kalau hidup itu adalah almari dan isinya, maka itu kuncinya tok. Jadi jangan dianggap itu isi almari. Jadi Anda yang harus buka almari hidup Anda, terus Anda harus cari isinya almari hidup Anda itu. Jadi jangan kunci dituntut untuk menjelaskan isi almari, ngerti ya? Jadi yang penting ingat-ingat aja, kata-kata itu dipakai untuk kunci. Anda ngalamin apa, bukaan nganggu kata-kata itu. Nanti Anda akan ketemu. Jadi karena misalnya keseimbangan itu tidak bisa dijelaskan, karena setiap peristiwa, setiap yang Anda alami, setiap yang Anda dengar, setiap yang apa saja itu memerlukan keseimbangannya masing-masing. Jadi kalau mau menjelaskan harus kasuistik. Yang paling gampang ginilah. Ya kalau kopi 1 gelas, ya gulanya 1,5 sendok, 2 sendok. Kalau terlalu banyak menjadi tidak seimbang. Itu ya yang paling gampang. Nah, ada orang yang sholatnya agak berkembang dikit ya software. Sholatnya luar biasa, tapi kelakuannya kurang oke, kurang sayang kepada orang miskin, tidak tata krama dengan orang tua dan seterusnya. Itu namanya tidak seimbang. Keseimbangan adalah ketika semua yang dituntunkan oleh Allah itu Anda lakukan secara seimbang, ya ngono meneh, secara seimbang. Jadi ya setiap Anda alami apa-apa, berpikir tentang keseimbangan, nanti akan ketemu keseimbangannya. Sebab nggak bisa dijelasin seimbang gitu doang, nggak bisa, karena apa dulu masalahnya. Bersuami istri ada keseimbangannya sendiri, kan gitu kan. Bapak sama anak ada keseimbangannya sendiri. Apa saja, Anda bertetangga ada keseimbangan sendiri, Anda bernegara juga ada keseimbangannya sendiri, gitu ya. Misalnya jaran larat, opo ae sing gak iso dindek iki rek. Iki wis gak iso iki. Wis pokoke didoli kabeh iki, wis entek iki suwe-suwe iki, wis gak iso dindek iki, ya itu berarti jalan larat. Iki apa iki, narkoba iki gak habis-habis ini. Wong tidak jelas siapa yang menjual, siapa yang memberantas kok. Kadang-kadang sama-sama saja kan gitu. Ini tidak bisa dindek, ini tidak bisa dihentikan, berarti jaran larat. Nah, temukanlah jaran larat dalam kehidupan Anda sehari-hari serta di dalam bernegara, bermasyarakat. Gitu ya. Jadi itu kuncinya saja. Kembali ke soal politisi tadi. Sebenarnya tidak hanya politisi di parpol sebenarnya, yang kalau istilah Anda tidak ikhlas tadi itu kan maksudnya kan tidak
meletakkan diri sebagai orang yang dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada rakyat di negara itu, kan itu yang disebut tidak ikhlas. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, ini sistemnya yang salah apa manusianya yang salah? Kalau dari view Anda tadi seolah-olah manusianya yang salah, sistemnya sudah benar. Coba Anda pelajari sistemnya. Sebab nanti bisa dialektis, sistemnya bisa merusak manusia, manusia bisa merusak sistemnya, dan itu saling merusak satu sama lain, simbiosis immutualistis, karena sangat apa dek? Tidak, kalau yang saling merusak itu apa? Parasitisme. Menurut gunanya arek sekolah itu ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat nanti Anda jadi sarjana, terus api kon wonge. Pikirannya ya seimbang, ndelok rakyat ya jernih gitu ya. Begitu Anda menjadi staf menteri, ya, kok mulai berubah wong iki gitu. Loh, kok mulai seje caranya ndelok rakyat gitu ya. Mulai berbeda cara dia memandang rakyat dan seterusnya. Jadi ketidakseimbangan itu adalah ancaman bagi setiap orang. Ketika sistemnya, gilingannya, kalau pakai istilah yang di Padang Bulan, kalau gilingannya memang membuat Anda tidak seimbang. Jadi birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah, sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Yang jelas di Ma'iyah ini kita berlatih menjadi manusia yang kalau bisa tidak seperti itu, karena Anda punya pertimbangan yang lebih luas, yang lebih kompleks dan Anda punya teori mengenai keseimbangan hidup, sehingga mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu. Paling tidak kadar Anda tidak setinggi itu kerusakannya, gitu loh. Ini ya cuman nandur satrio. Kita cuma menanam ksatria, menanam perwira hidup di Ma'iyah ini. Karena kita sementara ini belum diizinkan berbuat sesuatu yang lebih makro. Jadi yang bisa ya cuma nyiramin anak-anak untuk bisa lebih sehat hidupnya, pikirannya, hatinya. Karena penyakit di Indonesia dicari keluar gampang, dicari dalam gampang. Kalau dicari luar misalnya negara dan pemerintah tidak seimbang. Bahkan pemerintahnya sendiri tidak mau tahu bahwa negara sama pemerintah berbeda. Ini kan sudah berapa kali saya omongkan di Ma'iyah. Pemerintah itu bukan negara dan negara itu bukan pemerintah, itu beda. Rumah tangga tidak sama dengan keluarga, keluarga tidak sama dengan rumah tangga. Kasir bukan bendahara, bendahara bukan kasir, gitu ya. Dibutuhkan kedua-duanya. Tapi sekarang kan kasirnya merangkap bendahara, rumah tangganya merangkap keluarga. Jadi gaji dari kantor bapak langsung ke ibu di rumah dan seterusnya. BUMN langsung store ke Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan itu bukan lembaga negara tapi lembaga pemerintah. Padahal BUMN kan badan usaha milik negara, bukan BUMP. Kalau BUMP badan usaha milik pemerintah. Itu juga satu jenis ketidakseimbangan banyak sekali. Misalnya yang pegawai kantor kabupaten atau kota madya atau gubernur, ada nggak? Anda taat nggak sama gubernur? Lah karepmu yuk. Selama ini prakteknya taat nggak? Ada nggak di kantor kabupaten yang tidak taat kepada bupati? Bupati sangat berkuasa nggak? Padahal bupati itu pegawai negeri apa negara apa pegawai pemerintah? Pegawai pemerintah. Sementara ASN-nya, PNS-nya kan pegawai negara. Kan sebenarnya bukan dalam satu struktur. Yang satu jabatan politis, yang satu jabatan kenegaraan. Jadi sebenarnya bupati tidak punya hak. Wong dia cuma outsourcing. Ya toh? Presiden adalah TKI 1. Tenaga Kerja Indonesia seri 1. Yusuf Kala 2. Bupati-bupati sekian ratus kan gitu kan. Mereka semua outsourcing. Meneng-meneng dadi bupati, dadi wali kota gak ro apa-apa, sing arek-arek anak-anak yang sudah kerja puluhan tahun di situ menjadi bawahannya. Siapa yang lebih menguasai masalah sebenarnya? Yang sudah kerja puluhan tahun apa yang baru aja menjabat?
menang pilkada. Kan sekarang Indonesia dikuasai oleh orang yang tidak menguasai masalah, membawai orang yang sangat menguasai masalah. Akhirnya yang terjadi adalah dingki-dingkian, jegal-jegalan, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh ketidakseimbangan. Sambil saya minta maaf soal bahasa Madura dan bahasa Jawa tadi, ya, saya minta maaf. Saya sudah terlalu tua untuk bisa bahasa Madura, sehingga tidak mungkin saya belajar bahasa Madura, tapi saya sangat ingin sebenarnya belajar bahasa Madura, tapi salahnya saya tidak pernah punya kesempatan untuk itu. Jadi kalau saya harus bisa bahasa Madura, saya mohon semua jamaahnya juga harus bisa bahasa Madura. Enakmu aku ijen tok sing dikongkon. Kon gak lah, enak dewe. Kalau memang mau gitu aja bareng-bareng semua kita belajar. Tapi orang Madura emang begitu. Itu contoh dari kepercayaan diri, contoh dari kedaulatan gitu. Saya pernah cerita, ada teman kita Junaidi namanya di Amerika, dia kerja di Philadelphia, di Seattle, pindah ke Virginia, pindah kemana-mana, dan dia bahasa Inggrisnya paling 5%, selebihnya bahasa Madura. Yang penting dia kerjakan paling yes no, minutes, delete, dulu, sebentar, paling gitu tok. Sudah tadi, already, ngono tok, not yet, ngono tok. Kerjanya gitu tok. Tapi dia survive di Amerika, survive. Dan kalau dia dituntut belajar bahasa Inggris, dia jawabnya persis Anda. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa bukan Anda yang belajar bahasa Madura? Ya, orang Amerika kan, orang Amerika suruh belajar bahasa Madura, tapi itulah orang Madura. Nanti malaikat yang mengadili malah diadili sama orang Madura. Man rabbuka, masa saya tidak tahu? Ya tahulah saya, masa tidak tahu saya? Lucu sampean ini. Masa saya ditanya man rabbuka, orang Madura kok ditanya man rabbuka? Malaikat ini bagaimana wawasannya? Madura dibantah malaikat kabeh karena Madura. Top. Saya senang, ternyata baik Madura Muzamili maupun Madura dia sama aja gitu ya. Madura memang begitu, menyenangkan, dan Allah saya kira memang mengkhususkan menciptakan orang Madura itu dengan watak yang seperti itu. Oke, jadi yang pertama gitu Mas ya, jadi tidak usah menyesal karena Anda tidak bisa memperbaiki satu persatu. Mungkin orang-orang yang tidak ikhlas itu karena memang airnya keruh. Nanti kalau kita mendapatkan air yang agak tidak keruh, yang agak jernih, mungkin mereka menjadi ikan yang baik, bisa aja. Itu ya Mas ya. Jadi menurut saya sekarang kita tidak punya beban kewajiban untuk memberesi semuanya itu. Yang penting Anda sendiri tumbuh menjadi orang yang ikhlas, orang yang mencintai rakyat, orang yang jernih, orang yang seimbang, orang yang santun dan penuh kasih sayang. That's all. Terus cukup, udah cukup itu. Gitu loh, gitu ya. Yang penting Anda. Nah, siapa tahu Allah terharu loh, kok makin banyak ya jumlah anak-anak yang baik ya. Kalau gitu saya sembuhkan Indonesia, siapa tahu gitu. Nah kalau Allah yang menyembuhkan kan dia ngerti persis bikin viral apa ya. Bayangin kalau Allah yang bikin viral kan beres. Terus malaikat Jibril suruh ngedit, Cak Nun dihajar, gempar. Ngono iku wis. Arek-arek guys. Anak-anak ini tak doain supaya mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih halal daripada mengadu domba saya dan siapapun, daripada datang ke Maiyah ngincer-ngincer ngerekam terus malamnya langsung upload dipotong-potong sesuai dengan seleranya, yang penting ada like, subscribe, dapat duit kan gitu kan. Ya sudahlah, tak doain Anda mendapat pekerjaan yang lebih bermanfaat untuk diri Anda, karena yang saya takutkan adalah anak dan cucu Anda nanti ikut menanggung dosa-dosa Anda. Resminya tidak, tapi menanggung nasib Anda bisa. Tapi kalau menanggung dosanya tidak. Itulah, karena itu kan sebab akibat. Kalau Anda terbiasa dengan bau busuk di rumah, anak-anakmu juga akan punya reaksi terhadap bau busuk sedemikian rupa. Kan begitu, maka anak cucu harus kita pikirkan benar-benar. Meskipun kamu belum punya anak, bahkan belum kawin, berdoalah untuk cucumu. Ini fatar itu aneh. Ya Allah,
lindungilah cucuku, gitu kan. Ya apa sih jomblo kok ngomong cucu loh, gitu loh. Kalau Anda berpikir panjang, ono malaikat gimana nih anak doanya, wong dia masih jomblo nggak dapat istri kok berdoa ya Allah cucuku, lindungilah cucuku. Terus kata malaikat satunya, dia berpikir panjang, dia maksudnya menyindir Allah supaya segera dikasih jodoh, terus punya anak, terus mantu, punya cucu, kan gitu kan gitu kan. Allah juga fal tandur nafsu ma qaddamat liqat, kan gitu. Itu ya deh ya. Oke, berikutnya. Jadi nggak usah susah ya Mas, nggak apa-apa. Yang penting Anda nggak gitu, tenang aja. Dunia di tangan Allah, nggak di tangan politisi, tenang aja. Mau saya sampai hari ini, saya ini resminya kan dibunuh berkali-kali dan tidak pernah diizinkan. Mungkin saya diakui rodok pinter titik arek iko, gitu ya. Jawab macam-macam rodok iso, gitu ya. Tapi nek diakoni sebagai wong tapi lah gak tahu. Diakoni sebagai orang yang bersih dari ini dari itu kan gak tahu. Aku mek diakoni dadi wong paling kon takono Cak Nun mesti rom paling ngono tok. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul enggak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul enggak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidato nih kepala kantormu, ini selama dia ngantor, ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Selama kamu masih hidup, kamu merupakan ancaman. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjane aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjane di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jane. Mergo nek sing ditokohno iku anjane gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Nyun sewu kapan-kapan tak ceritani pada tahun 90-an awal sebelum Pak Harto turun kan saya acara live RCTI di Gontor. Ya. Dan Tuhan datangnya sama Ustaz di Gontor. Datang waktu itu Pangdam Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Menteri Agama dan anaknya Pak Harto yang namanya Bambang Trihatmojo. Karena itu ulang tahun keberapa Gontor, terus kemudian saya sama Kiai Kanjeng yang disuruh pentas, dan sebelum pentas aku dikai kertas, Mas. Cak Nun mohon dijaga jangan sampai menyinggung hal-hal politik, ngono Mas. Loh, lah saya diundang kok gak dipercaya saya. Ngono aku, loh nek kon percaya aku meneng wae ta. Aku kan sopan wonge. Gitu loh. Gitu. Begitu aku dikai peringatan, aku tersinggung. Loh ini kedaulatan saya, kamu sedang ngundang saya kok kamu masih pesen-pesen, masih apa namanya, masih membatas-batasi saya. Saya akan membatasi diri saya sendiri, jangan khawatir. Gitu loh. Begitu aku dikai ngono aku langsung Bambang Tri. Tangan kiwang ini. Bambang Tri nanti pulang dari sini di Jakarta sama Bu Halimah, hitung kembali berapa hartamu yang halal, berapa hartamu yang haram, berapa hartamu yang subhat. Menengcep kabeh Mas. Iki anake ratu Mas. Anake raja tak duting tangan kiwa Nevin buriku Cak. Anake Pak Harto lho Cak, anake Pak Harto. Oh ngamuk aku lah gampangane. Terus mari ngono Direktur RCTI ngongkon MC ini dipotong. Moro-moro MC ini maju. Demikian saudara-saudara acara kita. Tak gebrak berat. Hei, aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. Begitu lagu dangdut ngono aku. Aku janjane katen terusno aku. Ku yang mengawali kaki ngangang neneng. Aku jane ngono, cuman gak tega aku. Umur-umure mosok ndagel kan gitu kan. Masa sudah marah kok mau melawak gitu loh ya. Sorry saya terjemahkan. Ini tadi kan kita bicara
Saya tidak akan diakui di mana-mana dan saya tahu itu. Tidak mungkin saya diajak. Saya bisa membuktikan kepada Anda bagaimana saya mengolah Gus Dur sampai jadi presiden. Seluruh sudutnya, seluruh inisiatifnya, dari ngomongin Gus Dur sampai mengolah supaya P3 dan Golkar memilih Gus Dur, PDIP kalah, dan seterusnya. Banyak, Pak Harto turun segala macam. Tapi semua itu saya lakukan, tidak mungkin saya dilibatkan oleh Gus Dur dalam pemerintahan. Tidak mungkin saya diterima oleh Pak Harto. Tidak mungkin saya diterima oleh siapapun. Karena saya akan merupakan gangguan bagi mereka. Ya apa caranya di menteri Cak Nun nih? Kulak mbanggelai bendino. Gitu. Jadi mereka mending nggak urusan. Jadi mereka menjaga hubungan dengan saya, hubungan budaya, hubungan kultural, hubungan guru dan murid, paling muniku. Tapi nek urusan temenan ojo karo Cak Nun. Gak iso diatur belas itu. Gitu loh. Kan gitu. Nah, ngerti teman sekalian ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda jangan menunggu orang lain mengakui kebaikan Anda. Anda berbuat baik dilihat oleh Allah dan Allah yang mengakuimu, dan itu sudah sangat cukup daripada pengakuan seluruh manusia di dunia. Itu deh. Kalau diomongkan jasa, wakeh deh, wakeh sing nek upama akui kadunyan. Kalau saya ini bernafsu keduniaan, terkenal, berjasa, pahlawan, doktor, sak piturute ngono ya. Wakeh aku daftari, tapi saya tidak pernah nuntut dan saya melupakan itu semua. Karena saya tahu mereka tidak akan menghargai saya. Saiki misalnya UNER barusan mendoktorkan Muhaimin, ya. Upama saiki ono universitas akan minta saya untuk menjadi diangkat di dokter honoris causa, mereka tahu saya pasti menolak. Pasti menolak. Telat. Nemen telat. Karena saya ditawari tahun 82, 1982 saya ditawari dokter nek kate gaya-gayaan loh. Artinya saya tidak, tadi nafsu keduniaan saya tidak. Monggo. Pahala kan dari Allah, tidak dari Anda semua. Tugas saya mencintai Anda. Anda tidak perlu mencintai saya. Ya apa-apa kon gak mencintai aku. Wong aku bahagia nek mencintai kon. Nek kok cintai malah repot aku. Mending kon benci aku malah gak repot toh. Nek kon, kalau Anda benci kepada saya tidak punya kewajiban toh untuk mendoakan Anda. Tapi saya tetap mendoakan orang yang membenci saya, dan orang yang membenci saya, yang memfitnah saya, yang membuli saya, yang mengadu domba saya dengan ustadz ini, ustadz itu, itu semua saya bilang, kamu itu jangan ngerepotin saya tuh. Ngerepotin apa maksudnya? Kalau orang berbuat jahat kepada saya, itu saya doakan untuk supaya diampuni Allah. Lah ngerepoti sih kon niku. Jadi aku mulai nambah Al-Fatihah loh. Bukan saya membalas dengan kebencian, saya akan mendoakan Anda supaya diampuni. Gitu loh. Itu ngerepotin lah. Jumlah orang yang fitnah saya 10 setino. Gak nambah, awal saya 10, kayak anakku dewe kadang-kadang keder ada nih. Gitu loh teman sekalian ya, jelas ya? Oke ya? Jelas ya? Ya, oke. Kedua. Tentang pertanyaan mental illness, kayaknya ada mental illness, bunuh diri dan sekarang coba Anda riset aja sekarang. Kemarin di Magelang, di Magelang Kudro itu ada anjuran bahwa teman-teman Ma'iyah harus punya tradisi penelitian. Tidak harus seperti arek-arek di kampus, nggak harus seperti calon dokter, tapi Anda punya naluri untuk meneliti, untuk memperdalam sesuatu, untuk mengelaborasi sesuatu, untuk menganalisis sesuatu. Jangan terlalu gampang menuduh, jangan terlalu gampang menuding, tapi Anda analisis, Anda cari data-datanya selengkap mungkin, gitu ya. Nah, ini tadi pertanyaannya kan mental illness, mind illness, dan seterusnya. Sambil Anda nyicil, bisa enggak Indonesia ini penyakitnya penyakit pikiran? Mikir gak bener, gak seimbang, gitu. Bisa enggak? Bisa enggak? Tidak masuk akal dalam banyak hal. Misalnya saya pernah lihat iklan di bandara itu, kepala dirjen perhubungan ya, itu diperiksa.
Kan Dirjen Perhubungan ini kan satu direktorat yang yang dipercaya untuk memeriksa orang, betul enggak? Tapi dia malah diperiksa. Lah terus gunanya apa saya mempercayai kamu untuk memeriksa, kamu sendiri butuh diperiksa? Bagaimana sih? Masa saya memilihkan barang kepada orang yang masih mungkin maling? Ini kan cara berpikir Samin. Samin suruh jaga rumah, tuan rumahnya pergi, pokoknya siapa aja nggak boleh masuk. Akhirnya tuan rumahnya teko nggak boleh masuk. Lu tadi kan pesannya nggak boleh masuk semua. Gak oleh temenan. Loh, ya apa sih? Jadi kita tuh banyak sekali nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi penyakit pikiran ya, penyakit mental ya enggak. Ini mungkin melebar ke pertanyaan lain. Kenapa politisi seperti itu? Saya ingatkan ya, di Gontor itu ada pedoman di pesantren Gontor. Berani hidup, tak takut mati. Berani mati, takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Gitu kan? Nah, ini kan terkait sama hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya melihat ada dimensi yang kelima. Orang Indonesia tidak takut mati, enggak. Bonek kabeh nek soal mati wani wis. Wong aku ingin pesawat ngene ini lho rek. Waktu mau ke Padang Bulan tuh nemen itu cuaca buruk beledak, wes gak karu-karuan ngono iku, duwe tak gue ngene iki. Tak delok sing kiwa ku ngorok. Wah, aku wis segala macam donga sing apal tak ucapkan. Aku kan orang yang tidak berani kemendel nang Gusti Allah. Sapa ro anjane iki takdir Gusti Allah, aku ngenyang ya Allah, aku cek anakku cek ngene, jamaahku cek gurung dadi, perjuangan masih jauh, saya mohon. Ngene kan ono ngunune. Aku adzan ono ping 20. Selama ngene-ngene iku. Ngono kono ibu-ibu ndek sebelah. Mate tagak ya. Mate tagak ya ngono. Coba. Ya apa ibu-ibu? Lo malah badean. Selamat ibu Nesrin ya, totoan. Coba, ndak takut mati orang Indonesia, ndak takut mati. Wong berani kok perempatan jalan dari kiwa iki begitu ijo langsung weng, iki berani kok. Kan sangat berani mati toh, berani mati. Barum Naim yang katanya teroris itu, dulu pernah saya bantu dia untuk saya proses dan saya bilang sama dia, Rum, gue rasa kamu tidak usah pamer ke saya bahwa kamu berani mati. Siapa yang takut mati di Indonesia? Tidak ada yang takut mati. Kamu tidak takut mati, tapi yang kamu takuti ya saya tahu. Kamu duduk, terus kursi ditaruh di atas kakimu, sikile kursi, kakinya kursi ditaruh di atas kakimu, terus polisinya sambil interogasi duduk di atas kursi. Jadi sikilmu diwidek karo itu lebih menakutkan, utawa didugang dasmu karo sepatune polisi kan lebih menakutkan daripada mati das selesai, tapi nak didugang. Iki dikelintak ngene iki. Yes, ya apa kan? Ndak usah itu dek, kon di taleni, kamu diikat telentang, diikat set terus ditetesin air, tes 10 detik tes. Dah, kamu kalau ingin mengalami, kamu coba sendiri, tesnya 10 detik sekali aja. Nanti begitu tes ke 100 deng padahal tes itu, tapi karena kamu nggak bisa apa-apa, cuman kena tetesannya, tapi ndasmu itu jerieng ngono sesuai yang gitu loh dek. Jadi hidup lebih menakutkan daripada mati, betul enggak? Jadi orang Indonesia ini, politisi ini bukan takut mati, mereka itu takut tidak hidup. Coba diterjemahkan, takut tidak hidup tuh gini ya, salah satu yang disebut hidup itu adalah bisa makan, jadi tidak miskin, bisa punya rumah, bisa punya deposit banyak,
tenar, terkenal, terus punya jabatan, itu namanya hidup kan. Nah, mereka takut tidak hidup artinya takut tidak punya jabatan, takut tidak dikenal orang. Kan kalau orang sudah pensiun, tetangganya berubah sikapnya loh, betul enggak? Nah itu mereka takut itu. Jadi orang Indonesia ini bukan takut mati, tapi takut tidak hidup, takut kehilangan kehidupan di dalam hidupnya. Karena yang disebut kehidupan adalah punya harta benda, punya papan, punya nama dan silaturahmi gitu. Lah mereka kehilangan itu, takut kehilangan itu, maka mereka mempertahankan jabatan terus menerus. Akhirnya tidak mungkin pilkada murni, yang ada adalah ambisi. Dan gitu, Adik ya. Jadi supaya cepat, ini waktunya sudah terus ya, tinggal 14-15 menit ya. Soal ini apa namanya benar versus benar. Jadi teman kita itu mengikuti kajian, cuma setelah mengikuti kajian yang dia terima malah ketidakseimbangan karena ada berebut kebenaran. Jadi yang terjadi adalah benar versus benar. Di dalam dirimu apa di luar dirimu? Itu di luar. Di luar. Ya, ya jangan peduli ya, kamu sendiri benarnya apa? Ya kamu ambil keputusan sendiri. Kamu bingung kepada kata ini begini, kata itu begitu. Lah kamu sendiri kata kamu apa? Lah berarti kamu bukan kamu. Berarti kamu adalah dia apa dia? Makanya bingung. Maka ambil keputusan sendiri. Tadi saya bilang berdaulatlah terhadap pikiranmu sendiri dan keputusan hidupmu sendiri. Contohnya apa sudah? Contohnya aja. Contohnya deh. Mungkin bisa lebih konkret. Ya. Yang paling ngetren terakhir kan ya banyak mohon maaf ya, ada ormas-ormas yang mengatakan dia benar kayak itu, tapi ormas lain mengatakan dia juga benar. Nah, saya kan menyikapi kayak itu ya. Nah, kenapa kok kebenaran ini malah menimbulkan masalah kayak itu ya? Kan bukan Anda tuh yang bertentangan. Saya menyikapi Anda menyikapi itu maksudnya ngomong ke mereka. Bukan ke, ya ada yang terlibat diskusi langsung kayak itu. Kenapa? Ada Untuk apa diskusi? Karena mencari kebenaran itu ya. Kenapa Anda diskusi sama mereka? Untuk apa berdebat sama mereka itu? Wong mereka tidak cari kebenaran kok. Mereka mencari pembenaran atas kepentingan mereka masing-masing kok. Kamu pikir itu mencari kebenaran? Enggak kok. Mereka sudah punya kebenaran dan nyari lagi toh. Ahok titik, Anies titik, kan gitu. Terus diskusi apa lagi? Untuk apa kamu diskusi ngabis-ngabisin waktu? Kalau saya enggak, lah menurut Anda siapa? Diem aja udah. Kalau Anda harus milih ya dicoblos gitu aja. Kalau Anda enggak tekad, coblos keduanya. Sekarang ini kenapa Anda berdebat sih? Kenapa Anda tidak ada orang bisa berdebat? Berdebat itu kan sama-sama mencari kebenaran. Apa tuh debat gue? Apa ini tradisi perdebatannya apa? Seolah-olah hebat aja. Kalau saya tidak menyarankan, dan saya tidak pernah. Menurut kamu benar itu, kamu telan kebenaranmu itu. Menurut saya berbeda, dan saya nggak usah ngomong sama Anda. Kan tinggal gitu. Kalau Anda harus nyoblos, kan di kota, di ruangan, coblos saja semau Anda. Terus Anda sendiri mau mempertahankan kebenaran Anda toh, yang berbeda dengan kebenaran lainnya toh. Menurut saya tidak penting itu, Mas. Menurut saya tidak penting lah. Anda ambil keputusan sendiri aja. Menurut saya gitu loh. Jadi saya nggak menganjurkan Anda untuk berdebat dengan siapapun. Sebab sekarang orang tidak ada yang siap berdebat. Berdebat itu sebenarnya kan bareng-bareng mencari kebenaran. Aslinya itu berunding. Saya tidak tahu dalam Islam apa ada perdebatan. Yang ada bermusyawarah, mencari kebenaran bersama, kan gitu loh. Setahu saya seperti itu, Mas. Nah, cuman anak muda kalau nggak berdebat kan nggak seru kan gitu kan. Ya silakan berdebat, tapi saya nggak. Gitu ya Mas ya, sorry ya. Oke, berikutnya. Tentang ini, Ormas NU di sini sebagai background kampanye itu dilihatnya seperti bagaimana? Saya kira pertanyaan itu tepat kalau diajukan ke Bapak Kiai Said Agil. Saya tidak punya hubungan organisatoris, saya juga tidak pernah dikasih tahu oleh NU, jadi saya tidak punya jawaban.
Paling kalau saya menjawab itu kan analisa saya, dan analisa saya itu tidak akan saya omongkan kalau kira-kira membuat orang lain tidak maslahat. Untuk apa? Jadi saya diem aja. Ya tahu sebenarnya saya, tapi ya enggak lah. Jadi sebenar apapun kalau tidak menciptakan kebaikan jangan diomongkan. Kan begitu, Mas. Kenapa sekarang pada ribut itu karena dia tidak berpikir kebijaksanaan untuk kemaslahatan. Di maknya ada rumus itu loh, Mas. Kebenaran itu di dalam dirimu, keluarnya dari dirimu itu kebijaksanaan. Ada teori itu di sini. Kalau menciptakan kebaikan, keluarkan. Kalau kira-kira kebenaranmu itu membuat keributan, membuat kebencian, ya tidak usah diomongkan, diem aja. Kamu pikir saya setuju nih sama banyak hal? Kamu pikir saya masuk bandara setuju sama bandara? Enggak saya. Kamu pikir di Indonesia saya setuju sama Indonesia? Aku tidak setuju banyak sekali. Kamu pikir saya masuk mall gitu setuju? Enggak setuju saya. Banyak saya enggak tahu, saya diem aja. Gitu loh. Dia yang penting dia enggak ganggu saya gitu. Misalnya kok mall kok terus nguber aku, tak. Kan gitu. Jadi saya enggak ganggu dan saya jangan diganggu gitu aja. Yang minta tolong saya untuk berurusan, saya kalau bisa saya urusin, tapi kalau enggak saya enggak akan usil. Sama dengan saya dibully soal Bandara Kulon Progo di Jogja, teman sekalian. Itu bandara yang bikin Angkasa Pura, berarti pemerintah Indonesia yang meresmikan Jokowi. Kan itu. Yang tidak setuju sekitar di bawah 2%. Tapi sudah resmi dan sudah diresmikan oleh Presiden. Terus saya itu dimintai tolong bersama Kiai Kanjeng untuk orang yang sudah setuju ini dipandu untuk pindah peradaban dari petani menjadi pedagang. Saya memandu. Terus saya yang dimarahin sama aktivis. Tidak bijaksana, tidak pro pemerintah, tidak pro rakyat segala macam. Loh, ini saya ibaratkan ada perempuan hamil. Gitu kan? Lu inget yang ngamili bukan saya, Jokowi. Kok saya yang dimarahi? Saya ini cuma dimintai tolong karena sudah terlanjur hamil, bagaimana supaya lahir selamat. Saya ini cuma dukun bayi. Masa dukun bayi dimarahi gara-gara anak itu hamil? Gitu loh. Jadi teman-teman ini sekarang saya dorong teruskan perlawanan kepada Bandara Kulon Progo. Awas kalau nggak kamu teruskan. Saya dorong sedemikian rupa supaya mereka melawan terus, jangan sampai jadi itu airport. Wes, salah. Wes, awas kon. Saiki kate njaluk tolong aku Angkasa Pura gak tak terima. Kono, nang arek-arek kono. Ayo terus no kono. Dudu urusanku, anggitmu patek entah aku ono bandara gak ono bandara. Wong bandara ki nyiksa aku bendino asane. Copot sabuk, kalau nggawa gunting. Masalah izin bandar teko dok Cak Nun badhe ten pundi ngambung tangan terus diurus boarding pass wonten KTP-ne Cak. Lah sing kok ambung mang tangane setan ta. Ya apa sare-are. Kan gunanya pemeriksaan KTP ID itu kan untuk meyakinkan ini orangnya apa bukan. Kan begitu. Lah nek kon wis ngerti ku mbahmu. Lah kok katakan KTP iki lho. Ya apa sih arek-arek? Bendino aku ngono iku, Dik. Menisuk ngono meneh kok. Dadi aku tak tutupi kene aku semua aku tak wis aku micek pokoke aku wis gak wis. Bendino dan tidak ada bedanya orang baru atau orang lama. Meskipun dia sudah tahu 10 tahun saya naik pesawat dan dia yang meriksa, dia tetap meriksa. Coba. Iku menungso ta. Nek menungso kan duwe database di dalam otaknya. Iya ta ya. Ket mbahmu ndek kene nyambut gawe aku wis numpak pesawat. Tahun 70. Sampai anak bapakmu sampai kon sik meriksa aku. Gak paham aku. Dadi nek kon duwe warung mbahmu iki lho. Bayar sih mbah, ngono. Awas nek gak bayar sih kata kayak sego ngono. Ya apa sih?
kok manusia tidak punya dinamika akal sehat gitu loh, gitu deh ya. Jadi itu di mana-mana. Jadi saya nggak setuju dengan banyak hal di Indonesia itu, tapi kan saya cinta sama mereka. Jadi saya sabar no gak karu-karuan. Tak sabar no bentino gitu loh. Isu engkau aku ngono meneh. Dan aku mesti mengadu terus aku. Mesti rodok kadang-kadang loh. Orang ngono-ngono nih deh ya. Akhirnya aku nak dijaluk KTP tak kei kartu SAR, Search and Rescue. Sing belur apa ini? Cetakane sing gak jelas iki lho. Terus dikira ya lolos. Lah sing kok waca iku apa? Ya mas, jare meriksa KTP, tak kei ID card sing tintane belerut gak karuan iki lho, hurufe gak jelas, nggak diterima. Jadi ternyata dia bukan ngecek, dia bukan menjalankan SOP-nya. Dia cuman pokoknya nek ana wong liwat dijaluki KTP, mbuh KTP bener mbuh gak. Ya apa sih arek-arek ini? Nah gitu loh mas, itu loh yang namanya ketidakseimbangan. Itu ya, oke, berikutnya. Yang kedua, Cak, bagaimana Tuhan menurunkan Adam, Hawa dan Jin sekalian tentang tagline Bambang Wetan, matahari muncul dari timur dan Rahmat dulu aja Bang Wetan, Rahmat. Oh iya teman-teman, mungkin yang baru ini kan 2006 kita mulai, itu awalnya memang kita belajar ke peduli cinta, ke gampang syafaat. Itu kalau peduli cinta kan padang bulan lah misalnya, menata hati, menjadikan pikiran. Maksud kita dulu, saya sama Cak Nang minta ke Cak Nun, kalau Bambang Wetan api ya apa gitu, ya paling satu kalimat gitu aja. Ngira Cak Nun ngasih satu puisi dan ada tulisan panjang satu paragraf, mungkin bisa dicek, akan diupload di di bambangwetan.org. Jadi tulisan Cak Nun pertama kali awal yang mendasarin matahari memancar dari timur itu. Teman-teman, ini kira-kira mulai tahun 2010-an setelah ada digital printing, terus kita bikinkan untuk supaya jadi asesor, jadi apa namanya, bagian dari dekorasi tetap Bambang Wetan. Kalau dari saya pribadi sih, saya percaya meskipun tidak tahu artinya, orang Madura nggak tahu artinya bahasa Jawa, sing penting niatin nang kene ngaji itu akan mendapatkan manfaat. Saya juga tidak tahu artinya, maksudnya Cak Nun ngekei kalimat ini sampai bahkan hari ini pun saya masih ragu. Cuman saya punya keyakinan iki lek dieling-eling, lek kalau saya pribadi iki mungkin dadi wirid, dan wirid lek diterus-terus no dadi kedaden. Dan yang paling kejadian itu, yang kita harapkan kejadian adalah bahwa memang yang dinanti-nanti akan muncul dari timur. Tapi bukan sosok, bukan apa misalnya, tapi memang untuk menguak rahasia bangun dari tidur. Kalimat-kalimat pamungkasnya itu semua bisa mengartikan, bisa mempersepsikan ya, tapi bahwa ini nafas ruh yang dikasih Cak Nun pertama kali sewaktu Bambang Wetan direstui untuk diadakan di Surabaya setelah padang bulan, 1 hari setelah padang bulan. Ya ini kalimatnya, lek ngarani Amin ngomong iki jimat ya, iki ngomong jimat, lek aku ngomong iki wirid ya dah. Nah berhubung gini wis apa wirid itu di bahasa Arab, bahasa juga toko Quran, wong sholawat aja gak mesti bahasa Arab ya dah. Nah jadi matahari memancar dari timur, orang-orang perlu berkumpul di timur. Sakturute yang dinanti-nanti akan muncul dari timur untuk menguak rahasia bangun tidur. Insya Allah ini adalah perwujudan rutinitas istiqomah kita tiap bulan Mayan Bambang Wetan. Ya. Jadi lek wis ngerti, lek kepingin kene tangi teko turune kene, iso jejeg nunggang jalan larat ya toh. Menguak rahasia bangun dari tidur, ya ngumpul. Ngono lah, kira-kira nih kayak ngono. Jadi itu ada persepsi pribadi, ada persepsi penggiat, dan semuanya bisa mengartikan sendiri-sendiri. Cuman iki sampai kapanpun Bambang Wetan ono, tulisan ini tetap ono. Itu kira-kira. Oke, sebenarnya yang ditanyakan itu apa toh?
matahari memancar dari timur lah bener sih. Kapan tuh kok kidul kapan? Mosok teko lor kan iki jelas. Yang dinanti-nanti akan muncul dari timur bener lah. Kalau kita menunggu matahari tiap hari kan muncul dari timur untuk menguak rahasia bangun dari tidur. Lah ya kan tiap hari kita alami setiap pagi tuh. Kita apa sih takokno kalimat biasa ini. Orang-orang berkumpul di timur lah, masa kan kate kumpul ini di Aceh. Jelas harus di timur ya, di Jawa Timur lah. Mosok kate maihan Bambang Wetan nang Aceh numpak kapal kabeh yang ndak. Kan itu ya aneh. Aku seneng aku nggak tulinan arek-arek itu aja. Tapi itu ada 3 tingkat lah. Yang pertama ngono iku, yang kedua memang secara peradaban zaman ini kan memang terlalu dikuasai oleh westernisasi, oleh semua dibaratkan. Orang timur, orang Indonesia, orang mana saja di timur ini selalu menganggap barat yang lebih hebat, barat yang lebih unggul, barat yang lebih maju, akhirnya barat yang lebih benar dan baik, kan begitu. Nah sekarang kita harus membangun keyakinan kita sendiri bahwa matahari ya terbit dari timur, tidak dari barat. Nggak ditakoni wong barat, kamu melawan barat, enggak, matahari ya terbit dari timur. Itu. Jadi memang kita terbit dari timur itu artinya kita mengikuti sunnatullah, bahwa kalau orang Indonesia, bahwa kalau matahari itu ya terbitnya dari timur kalau dalam disiplin arah di bumi. Nah kalau kita ngomong kualitatif software tuh, ya sunnahnya Allah seperti itu, dan itu harus kita jalankan. Selama ini kita langgar gitu loh. Nah, kalau ini mau ditulis disertasi juga bisa sebenarnya. Tapi kalau mau gampang kok iki ndonga rek. Ini doa kok. Gitu loh, ini semua doa gitu. Nek bendino tinggal ingin suwe-suwe kan gila, ini viral di akhirat nanti di kono viral. Viral ini. Jadi malaikat WA niku iki. Ngono rek. Bener ya. Nah, kan tidak ada yang Anda bantah juga tuh. Memang saya kira ngomong Indonesia saja kan, Indonesia kan cikal bakalnya kan Jawa Timur sebenarnya. Ya toh? Dukunnya kan Jawa Timur. Kalau tidak ada 10 November kan nggak terpertahankan ini Republik Indonesia. Dan memang Jawa Timur. Bahkan sekarang penduduk Jawa Timur kan sangat menentukan pilpres juga, kan gitu, kan bener kalau gitu semuanya, gitu loh. Maka anak-anak Jawa Timur jangan hanya diisi oleh orang-orang yang tidak seimbang, pejabat-pejabat yang tidak seimbang, tapi harus ada Bambang Wetan di mana ada kelompok dan lingkaran sing nandur kepahlawanan Jawa Timur di masa yang akan datang. Itu, ini ya, masih ada. Sebentar, tadi ada. Enggak, tadi ada kalimat ini loh. Enggak, tadi ada kata-kata hawa nafsu. Bedanya hawa nafsu sama hawa nafsu, kurang detail gue nyetel. Apa bedanya hawa nafsu sama nafsu? Kunuku ya kok takokno. Kalau nafsu itu enggak pakai hawa. Kalau hawa nafsu, nafsu ditambahi lalu jelas gitu kan ditakokno. Katakan dano blontang apa kan. Oke, tolong pelajar Mas, kalau dari Islam itu ada wacananya ya, ada mutmainnah, lawamah, amaroh, ya itu dipelajari. Kalau bahasa Indonesia itu kan kira-kira penerjemahan, sama dengan sila keempat, hikmah, kebijaksanaan, itu juga kan kira-kira, itu penerjemahan yang kurang tepat amat. Banyak sekali kok terjemahan Quran yang tidak tepat, karena bahasa Indonesia memang lemah, gitu kan. Misalnya Musa disuruh mengambil tanah itu dalam kurung Palestina, saya gitu ya. Waktu itu Palestina belum ada, Palestina ini baru bareng sama Keraton Jogja kok. Adanya Palestina, bangsa Palestina itu sekitar 250 tahun yang lalu. Zaman Nabi Musa belum ada Palestina. Jadi di Quran dalam kurung Palestina itu ya ngarang lah gitu.
Gitu loh. Yo guru ngono lah Palestina kan gitu. Ya itu bahasa Indonesia memang lemah seperti hawa nafsu itu kan sama dengan PT ayam malas. PT ayam alas, maksudnya ayam hutan. Nah, ayam hutan pertama diterjemahkan ayam alas. Terus arek cilik-cilik kenal, iku lho ayam alas, ayam alas. Terus akhirnya diceritakan, iku PT apa rek? Iki PT ayam alas. Gitu. Nyeneng nah orang Indonesia itu. Pokoknya adanya motor itu sak desa itu ya Honda. Benar? Besok tahun depan ada yang beli Yamaha, Kawasaki. Loh, Hondamu kok ngene? Nah, itu Hondanya apa nek Pak Lurah? Anu Kawasaki. Ngono. Ngono nyeneng nang Indonesia itu. Nah, kalau di Jogja ada koran namanya Kedaulatan Rakyat disingkat KR. Taunya orang Jogja koran adalah KR. Kalau ada orang langganan Kompas dia bilang kayak KR Kompas ya. Gitu Bu. KR Kompas. Padha karo iki lho rek Damar Strong King lho. Petromak, mereknya Strong King. Merek opo ae pokoke iku Damar Strong King. Ini lho rek, itu banyak sabun yang ngono. Sanyo yang ngono ya. Odol ya. Odol apa banyak sekali. Dan itu saya seneng gitu itu bahas-bahas arek lucu temen. Gitu ya. Jadi hawa nafsu dipelajari. Jawa Anda juga bisa pelajari dari etnik Anda. Anda orang mana? Sing takon mang sapa? Dari mana Anda? Jawa apa? Nah, Anda di Jawa juga bisa banyak belajar. Jangan meremehkan Jawa, jangan meremehkan Sunda, jangan meremehkan Madura. Jangan lantas yang pasti merupakan kebenaran hanya yang dari firman Allah. Anda adalah kebenaran Allah juga. Jawa kebenaran Allah. Bahwa orang Jawa jadi orang Jawa itu kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah tidak hanya yang tercantum di literasi Al-Qur'an. Pohon itu ya kebenaran Allah. Jadi kalau ada orang Jawa mencari ada sedulur papat limo pancer misalnya ya, itu juga kebenaran. Meskipun kebenaran orang Jawa bukan kebenaran Allah. Orang Jawa nyari, mencari, dan pencarian boleh salah boleh benar. Gitu kan? Misalnya sekarang ada orang tanya, cak iki cak akad terapi tapi calon morotu gak setuju soalnya petone gak cocok. Cak iki kemis pahing aku Senin Pon. Iki gelut terus. Ayo nek kon gak gelut mosok meteng ngono aku tuh. Nah, saya tidak pernah terus memarahi mereka. Apa sih kadek weton-weton barang enggak pernah saya. Saya hormati. Itu pencarian orang Jawa, bisa benar bisa salah. Dibilang benar juga tidak bisa, dibilang salah juga tidak bisa. Hidup itu antara benar dan salah, gitu loh. Terus solusinya ya apa cak nek ngono? Ngene lho rek. Nek kon wani wetonmu apa itu tidak salah, bahwa ada hitungan ilmu titen bahwa nek wongku nek Sabtu Kliwon Jumuah Kliwon itu ngene sifatnya, itu juga jangan disalahkan meskipun tidak bisa dibenarkan. Kenapa sih sesuatu harus pasti ya, yang tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Nah, jalan keluarnya adalah wetonmu apa ae, jodoh gak jodoh menurut Primbon Jawa, tapi harap ingat Al-Fatihahmu luwih kuat timbangane wetonmu, wiritanmu luwih kuat timbangane, kan gitu sih. Jadi jangan hanya kebenaran tunggal, kebenaran itu tidak tunggal. Kon si enom tau, si umur piro? Las apa kur? Selikur ya. Kon si selikur si murup-murup arek. Ana arek wedok liwat, sangune akeh. Terus bempere iku masalah. Kon seneng tak gak? Seneng tak gak ndelok arek wedok sebagai wong lanang? Kok tobruk tak gak? Kok tobruk tak gak? Kok gak seneng ah? Terus kok tobruk tak gak? Loh, terus kok parane kok degep ngono? Enggak toh? Enggak toh? Kenapa? Terus nek takoni, lho aku gak seneng arek wedok. Lho aku seneng.
Cuman harga diriku dan sopan santunku luwih gede timbangane senengku nang wong wedok. Ngono lho rek. Jadi kedua-duanya bener. Ana duwe akeh, seneng tak gak kon? Tapi kok jopo tak gak dudutekmu? Apa kon gak seneng duwe kok gak jopo? Lho aku seneng. Cuman akhlakku jek luwih menang timbangane nyolongku kan gitu. Ngerti ya? Jadi jangan kebenaran tunggal, kebenaran itu macam-macam. Gitu loh. Kebenaran itu macam-macam, semuanya diseimbangkan menjadi satu komprehensi dan keutuhan di dalam hidup kita. Itu ya, Dek ya. Beres soal nafsu, wis gak ono meneh ya. Apa, Dek? Yang masalah jin tadi itu loh, jin itu apa, hantu itu apa tadi. Makasih. Gini, ngene Dek, saya kira lebih baik empiris ya. Empiris itu ndelok dhewe. Loh, itu mana tak kandani, engko terus nek kon kondo kancamu ajare Cak Nun, ngono ta? Nah, mulane kon tak kei peluang ndelok dhewe bergaul dhewe. Ya. Engko siap-siap di omah ya. Ojo kayak pokoknya anggar kon saat pertama gak kaget terus mari ngono beres. Mbuh rupane sing ya apa kono jare kaget iku tok. Iku mek koyo dinyonyuk rokoki lho. Kon kaget mek ngene iki tok. Begitu kan ngene iki meneng cep wis mari ngono gak apa-apa. Begitulah hantu. Kamu takut hantu itu hanya takut sesaat itu tok. Tapi kalau kamu bisa melewati tes iku kon tetep kuat, tidak masalah habis. Ya engko ketemu langsung ya. Jin loro ya lanang wedok. Nah, memedine sing ya apa karepmu? Lindung beringis ta. Medine sing wayu selesai. Kan kok rabi temen kan. Terus anakmu doyol. Oke dek, itu tidak bisa dijawab sekilas, itu harus dipelajari. Nah sekarang ditanting awakmu mau mempelajari beneran apa cuman sekedar ingin tahu saja. Kalau ingin serius, pertama baca Al-Quran surat jin. Terus ada 32 ayat-ayat yang menyangkut jin. Dibaca dulu. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Aku gara-gara dia aku bahasa Indonesia terus sih. Meduro dobel ya nyeneng. Itu ya dek ya, belajar beneran kalau mau belajar. Gini terakhir ya, ini untuk jawab soal ini. Yang Nabi Adam nanti sebentar. Anda juga jangan kejam sama jin. Jin itu kakakmu, bukan anak bapakmu maksudnya. Kakakmu itu artinya jin itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Jadi berarti kakakmu, sama dengan pohon-pohonan sudah ada sebelum ada manusia. Berarti pohon kakakmu, alam kakakmu, gunung kakakmu, ya toh? Nur Muhammad sulungmu. Nah, manusia itu manusia makhluk yang buncit. Pedita-pediti sombong dewe. Itu mergo buncit, anak bungsu itu manusia. Nah, itu semua kakak-kakakmu dipelajari benar, tapi jangan punya rasa benci kepada mereka, karena sama dengan manusia ada jin yang kurang ajar, ada jin yang khusyuk, ada jin yang taat, ada jin yang khianat, sama dengan kita semua. Jadi jangan kejam sama jin. Ono arek sing kerasukan jin bareng ojo kok sentak-sentak. Metu tak lebono botol kan kok. Ajak ngono. Gak usah kejam, saya selama ini sangat bersikap lembut kepada mereka. Dan kalau ada yang kasus-kasus seperti itu kan biasanya tidak pernah saya bentak dan tidak saya bacakan ayat. Sakno lah. Karena kita baca ayat itu kan dalam rangka menyiksa dia. Dan aku tidak mau menyiksa dia. Dia makhluk Allah, bikinan Allah, jangan lupa. Kita sayang dia. Yes, sampean melok aku ya. Aja ade melok arek iki sakno iki arek iki wis gurung rapi gunting bengawan. Diganggu jin sakno sampean melok aku ae. Ngaku ya gurung rabi. Ini ya. Ya. Ini ada ya. Oke. Yang Nabi Adam tadi juga tolong pelajari dulu yang baku. Yang baku dipelajari dulu di Al-Qur'an.
search Adam. Nanti kan ada banyak cerita. Nah, mungkin satu yang perlu kita ketahui untuk belajar tentang Indonesia. Jadi yang dialami jin, yang dialami Nabi Adam alaihissalam itu apa yang disebut talbis. Talbis itu adalah penyamaran atau pencitraan dari kata libas atau kata iblis, gitu ya. Jadi orang yang menyamar melalui pakaiannya. Jadi Nabi Adam menyangka yang datang ke dia itu, yang menawari pohon dan buah itu adalah malaikat, karena si iblis ini datang ke dia dengan pakaian malaikat, maka Nabi Adam menyangka itu malaikat. Ini tafsirku loh ya. Besok-besok kita tanya langsung ya, besok-besok kita tanya langsung Kanjeng Nabi Adam gitu. Nabi Adam terus Cak Nun sampean biar kapusan nyatanya bener ta mboten. Nah, meneh-meneh ojo saiki gelut. Besok-besok kita cari ya. Dipikir oleh Adam yang datang adalah malaikat, maka apa yang diajakkan, dituntunkan oleh malaikat disangka berasal dari Allah, maka Nabi Adam ngikut, tapi ternyata kesalahan, akhirnya dia dihukum ke bumi itu kan gitu. Nah, di Indonesia sekarang terjadi itu setiap hari. Nabi Adam Indonesia ditekani iblis nganggo pakaian malaikat, gambarin di baliho, poster-poster, ya toh, koran-koran, medsos-medsos, itu kan banyak sekali talbis. Talbis itu bahasa Indonesianya pencitraan. Sebenarnya dia tidak cinta rakyat, cuman mencitrakan diri cinta rakyat. Sebenarnya dia tidak kaosan, tapi mencitrakan diri kaosan, sandalan jabit, melbu gorong-gorong, numpak sepeda, sapi turute ya. Itu semua talbis atau pencitraan. Ini ya. Oke. Jadi saya menawarkan belajar, dipelajari dulu yang baku, baru wacana-wacana yang sifatnya carangan atau yang ijtihad baru nanti. Tapi yang baku dulu. Ibarat orang ngelukis, kamu belajar gambar driji sik, ojo moro-moro lukisan abstrak. Ini nuansanya. Ini menggambarkan betapa canggihnya. Wah, jadi sing payu iku cangkeme duduk lukisannya. Gitu ya Dek ya. Belajar yang konvensional dulu, yang baku dulu, bahan-bahan dasarnya dulu ya. Oke, teman sekalian, anakku semua, saya harus ke Jakarta jam 5 pagi. Jadi saya mohon izin untuk tidak. Ke rumah saya kapan, Cak Nun? Nah, itu Anda tinggal menempuh jalannya. Lah nek kon ku mek ndonga ngene tok. Ya Allah, datangkan Cak Nun. Lho, anggitmu Gusti Allah iki stafmu ta ya. Sudah dicoba Cak Nun. Ditempuh ke Mas Zaki. Ke Mas Zaki atau melihat Mas Dudung nanti menolong ke Mas Zaki. Terus nanti Mas Zaki sampean telepon terus didelok keadaanmu ya apa. Kan tidak ada transaksi seperti kaum profesional. Yang ono ditakoni kon duwe apa, ndek desamu kon iso apa. Gitu loh. Nggih panggung iso tagak tang ngene ditakoni nek ngono pantese ngene kan gitu ya. Jangan khawatir. Nek soal aku manut, saya karyawan Kiai Kanjeng. Saya bukan pimpinan. Itu di Maiyah begitu, tidak ada bos. Yang ada adalah kesepakatan bersama dan semua serta masing-masing taat kepada kesepakatan itu. Benar ya? Monggo sekarang diakhiri dengan sholawat. Aku njaluk sepuro salah-salahku, muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngijabahi atimu kabeh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.